Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Islami, tempat di mana hati kita diperdalam, iman kita diperkuat, dan ruhani kita dibimbing melalui kisah-kisah penuh hikmah dari para wali dan ulama besar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, sang kekasih Allah, yang menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah samudra pengetahuan yang dalam, sebuah mahakarya yang lahir dari hati seorang sufi agung. Ibnu Arabi, sang sufi Andalusia, yang dijuluki sebagai Syaikh Al-Akbar, guru besar dalam dunia tasawuf dan filsafat Islam. Kitab yang akan kita bahas bukan sekadar buku, ia adalah peta perjalanan ruhani menuju Allah. Kitab ini dikenal sebagai Futuhat Al-Makkiyah, wahyu-wahyu spiritual di Mekah, dan Fusus Al-Hikam, permata-permata kebijaksanaan para nabi. Melalui video ini, kita akan membahas kisah-kisah misteri, pengetahuan ruhani, makna-makna terdalam, dan bagaimana Ibnu Arabi memandang dunia, jiwa, dan Tuhan dari perspektif batin yang sangat mendalam, yang membuat banyak orang menangis, tertegun, bahkan berubah jalan hidupnya. Duduklah dengan tenang, buka hatimu, karena mungkin ini bukan sekadar cerita, ini adalah panggilan bagi jiwamu. Ibnu Arabi memulai karyanya dengan sebuah kesaksian penting, bahwa segala ilmu yang ditulisnya bukan berasal dari akal semata, tapi dari limpahan ilham yang Allah tanamkan ke dalam hatinya. Ia tidak menulis untuk pamer ilmu, tidak pula untuk mengajar orang lain semata, tapi sebagai bentuk tanggung jawab ruhani atas apa yang telah disingkapkan Allah kepadanya. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi mengajak kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia berkata, segala yang ada di alam ini adalah cermin. Ketika engkau memandang sesuatu, engkau sebenarnya sedang memandang dirimu sendiri. Bagi Ibnu Arabi, alam semesta ini adalah tajalli atau penampakan dari nama-nama Allah. Setiap batu, pohon, manusia, hewan, semuanya menyimpan rahasia ilahi. Mereka bukan benda mati, melainkan ayat-ayat yang hidup. Ilmu hakikat dalam pandangannya bukan sekadar teori. Dan pengalaman itu hanya bisa diraih jika hati kita bersih, bebas dari cinta dunia, dari hawa nafsu, dari keakuan. Ibnu Arabi menulis panjang lebar tentang maqamat, yaitu tingkatan-tingkatan ruhani yang harus ditempuh seorang salik, seorang pengelana menuju Allah. Setiap maqam adalah ujian. Ada maqam taubat, maqam sabar, maqam tawakal, dan maqam mahabbah, cinta kepada Allah. Namun semua maqam itu akan sia-sia jika engkau masih merasa bahwa dirimu punya daya dan kuasa. Ia berkata, jangan katakan aku berjalan menuju Allah, tapi katakan Allah menarikku kembali kepadanya. Inilah inti dari perjalanan ruhani dalam tasawuf, menyadari bahwa segala sesuatu datang darinya dan kembali kepadanya. Kita hanya penumpang yang ditarik oleh cintanya. Ibnu Arabi pernah menceritakan sebuah pengalaman yang sangat dalam. Suatu malam, saat ia sedang berada di Mekkah, dalam keadaan suci dan diam di dalam masjid, ia tertidur ringan, lalu melihat sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya bercahaya, bersih, dan menunduk penuh adab. Pemuda itu berkata, "Wahai Ibnu Arabi, engkau telah banyak membaca kitab, menulis ilmu, dan menjelajahi negeri. Tapi apakah engkau sudah benar-benar mengenal dirimu?" Ibnu Arabi terdiam dalam mimpinya. Lalu pemuda itu melanjutkan, "Jika engkau belum mengenal dirimu, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu? Karena dia bersemayam dalam lubuk hatimu yang terdalam, dan dia hanya dikenali oleh jiwa yang telah hancur dari keakuan." Ketika terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menangis, sujud, dan malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa segala perjalanan zahir belum tentu membuka hijab ruhani, kecuali jika hati ini benar-benar melebur dalam keikhlasan. Dalam satu bagian kitabnya, ia menulis,
Aku melihat Allah dalam segala sesuatu. Aku melihatnya dalam diriku, dalam udara, dalam langit, dalam tanah. Aku melihatnya bahkan dalam orang yang membenciku. Dan saat itulah aku sadar bahwa yang paling dekat bukanlah lidahku, tapi hatiku yang diam. Kisah-kisah seperti ini bukan sekadar pengalaman pribadi. Ibnu Arabi menulisnya agar kita juga bertanya, sudahkah aku kenal diriku? Sudahkah aku mengenal Tuhanku? Ia ingin kita menyelami diri, bukan hanya mencari ilmu di luar. Karena bagi para sufi, hati adalah kitab yang paling agung, dan di dalamnya lah Allah menulis ayat-ayatnya secara langsung. Suatu malam Ibnu Arabi sedang menyendiri di sebuah tempat sunyi di Damaskus. Ia sedang dalam keadaan berpuasa, berzikir, dan membersihkan hatinya dari segala keinginan duniawi. Dalam keadaan itulah, ia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki tua berjubah hijau. Wajahnya bercahaya, tenang, dan penuh wibawa. Lelaki itu tidak memperkenalkan diri, tapi Ibnu Arabi langsung tahu, itulah Khidir, hamba Allah yang tidak mati, yang diberi ilmu langsung dari sisinya. Khidir duduk di samping Ibnu Arabi dan berkata, "Wahai Muhammad bin Arabi, jangan terikat pada huruf dan lafaz. Ilmu sejati bukan yang dihafal, tapi yang menyinari hati. Engkau hanya akan melihat kebenaran jika engkau meleburkan dirimu di dalamnya." Ibnu Arabi tidak membantah, tidak bertanya. Itu hanya menunduk dan mendengarkan. Kemudian Khidir berkata lagi, "Ketahuilah, wahai Ibnu Arabi, Allah tidak pernah jauh. Dia tidak di langit, tidak di bumi. Tapi ada di antara napas dan kesadaranmu. Bila engkau sadar sepenuhnya, maka engkau telah berada di hadiratnya." Setelah berkata begitu, Khidir pergi. Ia tidak meninggalkan jejak, tidak pula suara. Tapi malam itu, seluruh jiwa Ibnu Arabi berubah. Ia tidak lagi menulis untuk menjelaskan, tapi untuk mengajak manusia mengenal Allah melalui rasa, bukan sekadar logika. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi kemudian menulis, "Khidir adalah cermin bagi para wali. Ia datang bukan untuk mengajar dengan kata-kata, tapi untuk menyalakan ruh yang redup. Ia tidak menjelaskan kebenaran. Ia menunjukkan jalan sunyi menujunya. Pertemuan itu bukan dongeng. Bagi Ibnu Arabi, itu adalah peristiwa batin yang nyata. Dan melalui kisah itu, ia ingin kita tahu, Allah akan mengirimkan penuntun kepada siapa saja yang benar-benar mencarinya." Dalam Fusus Al-Hikam, kitab kecil namun dalam, Ibnu Arabi memulai dengan kisah manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Bagi sebagian orang, kisah Adam adalah kisah penciptaan biasa. Tapi bagi Ibnu Arabi, kisah Adam adalah cermin dari seluruh makhluk. Karena Adam tidak hanya manusia pertama, tetapi juga tajalli atau penampakan pertama dari rahasia ilahiyah. Ia berkata, Adam adalah tempat berkumpulnya semua nama Allah. Ia disebut khalifah, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ia mampu memantulkan semua sifat Tuhan, lembut dan keras, mulia dan pemaaf, penuh cinta, sekaligus penuh keagungan. Ketika para malaikat bertanya mengapa manusia diangkat sebagai khalifah, Allah tidak menjawab dengan debat, tapi dia menunjukkan ilmu Adam, ilmu yang tidak mereka miliki. Ibnu Arabi melihat peristiwa ini sebagai petunjuk bahwa kedekatan dengan Allah bukan karena ibadah yang banyak semata, tapi karena hati yang mampu mengenal namanya dan mewujudkan sifatnya dalam kehidupan. Maka dalam bab ini, Ibnu Arabi menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki potensi Adam. Setiap jiwa memiliki ruang untuk mengenal Tuhan, seasalkan ia bersedia melewati ujian yang sama seperti Adam. Jatuh, menyesal, dan kembali dengan cinta. Ia menulis, Allah menciptakan Adam dengan dua tangan, tangan keagungan dan tangan keindahan. Maka barang siapa mengenal dirinya, ia akan tahu bahwa dalam dirinya ada kemuliaan dan kelembutan. Dan dari dua sifat itu, ia bisa sampai kepada Tuhannya. Bagi Ibnu Arabi, jatuhnya Adam ke bumi bukan hukuman tetapi rahmat. Karena di bumi inilah ia mengenal tangis, rindu, doa, dan tobat, yang semua itu menjadi jalan pulang kepada Allah.
Jadi saat kita merasa jatuh, hina dan jauh dari Tuhan, ingatlah Adam. Karena jatuhnya bukan akhir, tapi awal dari perjalanan cinta yang sejati. Setelah membahas hikmah ilahiyah dalam diri Nabi Adam, Ibnu Arabi melanjutkan kepada putranya, yaitu Nabi Syits alaihi salam. Dialah yang mewarisi rahasia kenabian pertama. Bukan hanya warisan secara lahir, tapi juga warisan ruhani. Ibnu Arabi menyebut bab ini sebagai hikmah nafasiyah atau hikmah yang bersumber dari nafas Tuhan. Ia berkata, Syits adalah bayangan nafas ilahi yang pertama. Ia tidak dikenal luas, tapi justru dalam kesunyian itulah Syits menyimpan kedalaman yang sangat tinggi, penjaga rahasia Adam, dan pembawa ilmu ketuhanan kepada generasi berikutnya. Dalam tradisi para sufi, nafas bukan sekadar hembusan udara. Ia adalah simbol dari kehadiran Tuhan yang selalu dekat, yang mengalir dalam diri kita tanpa henti, tanpa kita sadari. Ibnu Arabi menulis, nafas itu adalah kehidupan, dan siapa yang sadar akan nafasnya, ia sedang menyadari bahwa Allah lah yang menghidupkannya setiap saat. Melalui kisah Nabi Syits, Ibnu Arabi mengajarkan bahwa ilmu tertinggi bukan yang terdengar oleh telinga, tapi yang berbisik di dalam dada. Karena Syits hidup jauh dari keramaian, ia tidak tampil seperti nabi-nabi besar lainnya. Tapi justru karena itu, ia membawa hikmah yang paling halus, hikmah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dalam bab ini, Ibnu Arabi mengajak kita untuk belajar diam, belajar mendengar suara Allah dalam nafas kita sendiri. Ia menulis, apabila engkau duduk dalam sunyi, dengarkanlah nafasmu. Karena dalam nafas itulah engkau tahu bahwa engkau tidak sendirian. Ada yang selalu menghidupkanmu. Nabi Syits mengajarkan kita bahwa hikmah tidak selalu datang dari suara yang keras, tapi dari kesadaran yang dalam terhadap keberadaan Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Bab ini diberi nama oleh Ibnu Arabi sebagai hikmah kudusiyah, yaitu hikmah kesucian, karena tokohnya adalah Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang dikenal karena kebeningan jiwanya dan ketinggian ilmunya. Ibnu Arabi menulis, Idris adalah ruh yang terangkat sebelum mati. Ia bukan sekadar manusia bijak, tapi lambang dari ketinggian makna dan kejernihan akal yang suci dari dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 57. Ibnu Arabi menafsirkan ayat ini sebagai isyarat bahwa Idris telah mencapai makam kedekatan, makam di mana ruh tidak lagi dibebani oleh dunia, melainkan terapung dalam cahaya ilahi. Ia berkata, ketinggian Idris bukan di langit, tapi dalam hatinya. Ia naik karena ringan, dan ringan karena lepas dari keakuan. Dalam bab ini, Ibnu Arabi mengajak kita untuk memahami bahwa kesucian bukanlah hasil usaha tubuh, tapi hasil kejernihan batin. Idris mewakili para hamba yang menempuh jalan sunyi, meninggalkan dunia bukan dengan lari, tetapi dengan menyucikan pandangannya dari kesenangan yang fana. Ia menulis, barang siapa mengenal dunia, maka ia akan tahu bahwa dunia ini bayangan yang terus bergeser, dan siapa yang mencari cahaya dalam bayangan, ia akan tersesat. Tapi siapa yang menyusuri cahaya di balik bayangan, ia akan sampai kepadanya. Nabi Idris mewakili para pencari hikmah yang hidup di dunia, namun hatinya menetap di langit. Ia menjadi simbol bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membawa kepada kesucian, bukan kebanggaan. Dalam bab ini, Ibnu Arabi mengangkat sosok Ibrahim sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena hatinya yang lurus, jujur, dan mencari Tuhan tanpa henti, bahkan sejak usia muda. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, Ibrahim muda pernah berkata kepada bintang, inilah Tuhanku. Namun saat bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak suka yang tenggelam. Begitu juga kepada bulan lalu matahari, namun semuanya ia tolak hingga ia berkata, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Bagi Ibnu Arabi,
Pencarian Ibrahim bukanlah karena ia ragu kepada Tuhan, melainkan untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mengenal Tuhan melalui penyingkapan, kasyif, dan perjalanan batin. Ia menulis, Ibrahim adalah lambang pencari. Ia tidak menerima warisan keimanan begitu saja, tapi menyusuri setiap tanda, menolak segala yang fana, hingga menemukan yang kekal. Hikmah mahiyah menurut Ibnu Arabi adalah hikmah tentang hakikat sesuatu, tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rupa. Ibrahim tidak hanya mencari Tuhan secara lahiriah, tapi juga mencari makna terdalam dari ketuhanan itu sendiri. Dan puncaknya adalah ketika Allah memerintahkannya menyembelih anaknya Ismail. Itu bukan ujian darah dan daging semata, melainkan ujian untuk membunuh keterikatan, bahkan pada hal yang paling dicintai. Ibnu Arabi menulis, Allah tidak ingin darah Ismail. Yang dia inginkan adalah agar tidak ada satu pun cinta dalam hati. Ibrahim yang menyaingi cinta kepadanya. Dan saat Ibrahim mengangkat pisau, Allah menahan. Karena yang Allah inginkan telah tercapai. Seorang hamba yang rela kehilangan apapun, asal tidak kehilangan Tuhannya. Kisah Ibrahim dalam pandangan Ibnu Arabi adalah pelajaran tentang tauhid yang hidup, tentang keyakinan yang tidak sekadar diwariskan, tapi diperjuangkan, dan tentang pengorbanan yang bukan hanya lahiriah, tapi menyentuh akar cinta terdalam manusia. Dikisahkan dalam kitab Ibnu Arabi, dalam bab tentang Nabi Nuh alaihissalam, seorang laki-laki tua yang hidup dalam kesendirian. Siang malam ia menyeru kaumnya kepada kebenaran, namun tak ada yang mengindahkan. Hanya sedikit yang datang mendengarkan, dan lebih banyak yang mencemooh, bahkan melempari rumahnya dengan lumpur. Laki-laki itu tidak marah. Ia justru mendoakan mereka dalam sunyi. Ia tahu apa yang ia serukan bukan datang dari dirinya, melainkan dari langit yang suci. Dalam sebuah malam yang hening, ia menengadahkan tangan dan berkata, Wahai Tuhanku, aku telah lelah, suaraku habis, namun hati mereka tetap tertutup. Dan malam itu ia menerima ilham. Buatlah perahu, bukan perahu untuk berlayar di laut, tapi perahu iman, tempat berlindung dari banjir kezaliman dan kelalaian manusia. Ia pun mulai memahat kayu. Setiap tetes keringatnya bukan sekadar kerja, tapi bagian dari ibadah. Anaknya sendiri menertawakannya. Namun sang ayah hanya tersenyum dan berkata, kelak engkau akan tahu bahwa semua ini bukan sia-sia. Lalu banjir itu datang, tidak hanya berupa air, tapi juga banjir ego, banjir kesombongan, banjir keingkaran. Dan hanya mereka yang naik ke atas kapal keimanan yang terselamatkan. Ibnu Arabi berkata, sesungguhnya setiap zaman punya banjirnya sendiri. Dan setiap jiwa harus punya perahu untuk menyelamatkan dirinya dari tenggelam dalam dunia. Dikisahkan, dalam perjalanannya menuju ilmu hakikat, ada seorang lelaki yang tinggal di pinggiran kota Damaskus. Ia bukan ulama besar, bukan pula orang yang dikenal masyarakat. Ia hanyalah seorang tukang pembuat sandal, hidup dari tangan dan tenaganya sendiri. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Setiap malam, ia bangun lebih awal dari semua orang, bukan untuk berdagang, tapi untuk berdialog dengan Tuhan dalam sujud dan tangis, yang tak terdengar oleh siapa pun. Ia tak pernah minta dunia. Doanya selalu satu, Ya Rab, bukakan untukku satu pintu agar aku tahu siapa engkau sebenarnya. Sampai pada suatu malam, saat kota tertidur dalam dingin, lelaki itu merasa dadanya diguncang cahaya. Ia jatuh bersujud, tubuhnya gemetar dan ia mendengar suara halus. Engkau ingin tahu siapa aku, maka keluarlah dari dirimu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia tak lagi merasa bangga pada amalnya, tak lagi mengeluh pada rezekinya. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pantulan dari nama-nama Allah. Ia berkata kepada seorang murid, dulu aku memandang pohon sebagai pohon. Kini aku melihat pohon sebagai wujud kelembutan Tuhan yang berdiri dalam keheningan. Orang-orang mengira ia mulai kehilangan akal. Tapi sesungguhnya ia sedang mendapatkan akal yang lebih tinggi.
akal ruhani yang mampu menembus makna di balik segala yang tampak. Ibnu Arabi menyebutnya sebagai contoh abid yang telah melewati maqam fana dan hanya melihat wajah Tuhan dalam segala keadaan. Suatu hari, lelaki itu hilang dari rumahnya. Tak ada yang tahu ke mana ia pergi. Tapi muridnya berkata, "Guru tidak meninggalkan kita. Ia hanya kembali kepada kekasih yang selama ini ia rindukan dalam diam." Dikisahkan dalam karya-karya para sufi, termasuk oleh Ibnu Arabi dalam bentuk isyarat, tentang seorang wanita miskin yang tinggal di pinggiran kota Basrah. Namanya tak tercatat di buku sejarah, namun para penempuh jalan hakikat menyebutnya sebagai ibu dari kesabaran. Suaminya meninggal ketika ia masih muda. Anak-anaknya wafat satu persatu karena kelaparan. Rumahnya roboh diterjang badai, dan satu-satunya pakaian yang ia miliki adalah jubah robek yang diwarisi dari ibunya. Namun meski dunia merampas semuanya darinya, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ia tak pernah minta apa-apa kepada siapa pun. Setiap malam ia berdiri dalam gelap, berkata kepada Tuhannya, "Wahai yang maha melihat, aku tahu engkau tidak sedang mengujiku. Engkau sedang membersihkanku dari semua selain engkau." Ia hidup dari sisa roti masjid dan tidur hanya dengan beralaskan tanah. Tapi wajahnya bersinar, matanya teduh dan bibirnya selalu berzikir. Suatu hari seorang pemuda kaya lewat dan merasa iba. Ia berkata, "Wahai ibu, tidakkah engkau butuh bantuan? Aku bisa membangunkan rumah, memberimu makanan dan pakaian." Wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih anakku, tapi rumahku sudah lama dibangun oleh cinta, dan pakaian terbaikku adalah sabar." Ibnu Arabi menyebutnya sebagai manifestasi dari maqam ridha, kerelaan mutlak. Ia telah lepas dari dunia, bukan karena ia membencinya, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari dunia itu sendiri, kehadiran Tuhan dalam setiap musibah. Dan suatu malam, wanita itu pun wafat dalam sujudnya. Ketika orang-orang mengangkat jasadnya, mereka terkejut, wajahnya tersenyum, dan matanya masih basah oleh air mata zikir. Ibnu Arabi berkata, "Jangan kira hanya lelaki yang berjalan menuju Tuhan. Banyak wanita yang melampaui derajat para ahli ibadah, laki-laki karena sabar dan cinta mereka yang tulus." Dikisahkan pada suatu masa di kota Kufah, hiduplah seorang budak laki-laki berkulit gelap yang bekerja di dapur rumah seorang saudagar kaya. Namanya hampir tak pernah dipanggil. Ia hanya dipanggil "Hai kamu" oleh majikannya. Pekerjaannya adalah membersihkan sisa makanan, mengangkat air, dan menyalakan api di tungku saat fajar belum tiba. Namun setiap malam, saat semua orang tertidur, budak ini menyendiri di halaman belakang rumah. Ia menatap langit dan bergumam pelan, "Wahai Tuhanku, aku tidak dikenal di bumi, tapi aku rindu engkau mengenalku di langit." Hari-harinya ia lalui tanpa mengeluh. Tak pernah sekalipun terdengar umpatan keluar dari mulutnya, meskipun caci maki datang hampir setiap hari. Tapi di dalam dirinya ada cahaya yang tak padam. Suatu hari seorang sufi tua lewat di belakang rumah itu. Ia mendengar zikir lembut yang menggetarkan hatinya. Ia mendekat dan melihat sang budak tengah duduk diam. Matanya tertutup, wajahnya bersih, dan bibirnya mengucap, "Tiada yang kusebut selain dia, karena hanya dia yang tak pernah meninggalkanku." Sufi itu terkejut. Ia berkata, "Wahai anak muda, dari mana engkau belajar kalimat itu?" Budak itu membuka matanya dan tersenyum. "Aku tidak pernah belajar dari manusia. Aku hanya mendengar suara itu dari dalam jiwaku sejak aku ditinggalkan oleh semua orang." Lalu ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, saudagar kaya itu bermimpi. Dalam tidurnya ia melihat sebuah cahaya terang memancar dari dapur rumahnya. Suara berkata, "Engkau tinggal bersama kekasihku, namun engkau tak pernah memperhatikannya." Ketika bangun, saudagar itu langsung memanggil budak tersebut, menangis dan memohon maaf. Namun budak itu hanya menjawab, "Aku tak punya apa-apa yang bisa dimaafkan, karena aku pun tak pernah merasa memiliki apapun." Beberapa pekan kemudian, budak itu wafat.
Saat ia dikuburkan, sufi tua itu berdiri di tepi liang dan berkata, "Engkau bukan budak manusia. Engkau adalah orang merdeka di sisi Tuhan." Ibnu Arabi pernah berkata, "Terkadang, rahasia makrifat tersembunyi dalam jiwa yang terhina di dunia, namun dimuliakan oleh langit. Jangan nilai seseorang dari pakaiannya, tapi dengarkan napas malamnya." Dikisahkan di kota Rai, seorang pemuda bernama Fadl tumbuh sebagai murid terbaik di madrasah. Sejak kecil ia dikenal cerdas, cepat menghafal dan sangat tekun. Ia menguasai berbagai cabang ilmu, fikih, tahu tafsir, balaghah dan bahkan filsafat. Orang-orang memujinya. Gurunya pun berkata, "Jika ada bintang masa depan di antara kita, maka dialah Fadl." Namun di balik ilmunya yang luas, Fadl menyimpan rasa bangga. Ia memandang rendah orang-orang yang tak bisa menjawab pertanyaan ilmiah, dan dalam hatinya tumbuh perasaan, "Aku sudah cukup mengenal agama ini. Siapa lagi yang bisa menasihatiku?" Sampai suatu hari, ia menghadiri sebuah majelis kecil di pojok masjid. Di sana ada seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Tak dikenal tapi duduk diam dengan tatapan dalam. Lelaki itu tak banyak bicara. Namun saat Fadl mencoba menunjukkan kehebatannya dengan mengutip kitab-kitab, lelaki itu hanya bertanya satu hal. "Kau telah membaca banyak buku, tapi apakah kau pernah membaca hatimu sendiri?" Fadl terdiam. Ia belum pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Lelaki itu melanjutkan, "Ilmu yang tak membuatmu merasa hina di hadapan Tuhan hanyalah pakaian yang akan lapuk. Tapi satu tetes air mata karena menyadari kekecilan diri bisa menjadi jembatan menuju lautan rahmatnya." Sejak hari itu, Fadl mulai berubah. Ia tetap belajar, namun tak lagi untuk dipuji. Ia mulai bangun malam, bukan untuk membaca buku, tapi untuk membaca dirinya sendiri. Ia pernah berkata di akhir hayatnya, "Aku dulu tahu banyak tentang Tuhan, tapi aku tak kenal Tuhan, hingga Dia merobohkan keakuanku dan membuka pintu cintanya." Ibnu Arabi menulis, "Ilmu sejati bukanlah banyaknya dalil, tapi sirnanya hijab antara engkau dan Dia. Dan kadang, satu isyarat dari seorang fakir lebih tajam dari 1000 kitab para ulama." Dikisahkan, di sebuah kota tua yang sunyi, hiduplah seorang pencuri malam bernama Ghufran. Nama itu pemberian ibunya, yang berharap anaknya kelak menjadi orang yang diampuni. Namun Ghufran tumbuh di jalanan. Ia belajar mencuri dari usia belasan, keluar masuk penjara, dan tak pernah merasa bersalah. Baginya dunia adalah tempat siapa cepat dia dapat. Ia tak percaya pada doa, tak peduli pada ibadah, dan tertawa jika mendengar orang bicara tentang surga. Namun malam itu berbeda. Ia masuk ke rumah seorang tua yang ia dengar tinggal sendirian. Pintu rumah itu tak dikunci. Ia melangkah pelan, melewati ruang utama, lalu ke kamar, berharap menemukan perhiasan atau uang. Namun yang ia temukan adalah seorang lelaki renta dalam rukuk panjang. Suara lirih terdengar dari bibir lelaki itu, "Kaifa yaghfiru liman yasha," dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Ghufran terpaku. Kalimat itu menyentak hatinya. Seperti tombak menembus dada, ia mundur, lalu duduk di pojok ruangan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Harapan. Apakah bisa orang sepertiku diampuni? Ketika lelaki tua selesai salat, ia melihat Ghufran menangis. Tapi ia tak kaget, hanya berkata, "Kalau engkau datang untuk mencuri, maka ambillah. Tapi jika engkau datang untuk kembali, maka ketahuilah, pintu Tuhan lebih terbuka daripada pintu rumah ini." Sejak malam itu, Ghufran tak pernah mencuri lagi. Ia memilih hidup miskin, bekerja sebagai penggali sumur, tapi dalam setiap ayunan cangkulnya ada doa yang ia bisikkan, "Ampuni aku, seperti engkau mengampuni para kekasihmu." Ia wafat bertahun-tahun kemudian, tak dikenal siapapun. Tapi seorang salik pernah bermimpi melihatnya di taman cahaya. Dalam mimpi itu, Ghufran tersenyum dan berkata, "Satu ayat telah menyelamatkanku,
Maka bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata tapi dengan hati. Ibnu Arabi berkata, terkadang satu cahaya kecil cukup untuk menghanguskan kegelapan yang dibangun selama bertahun-tahun, dan siapapun bisa menjadi kekasih Tuhan, bahkan jika ia datang dari jurang dosa. Cinta sebagai inti perjalanan spiritual. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa cinta adalah pusat dari seluruh perjalanan spiritual. Ia berkata, kemanapun kekasihku berpaling, di sanalah arah sujudku. Artinya, pengabdian dan pengenalan kepada Tuhan harus didasarkan pada cinta yang tulus, bukan sekadar ritual atau kewajiban. Dikisahkan ada seorang sufi muda bernama Hasan yang sejak kecil rajin beribadah dan menghafal banyak doa serta ayat suci. Ia dikenal sangat taat dan alim, namun hatinya masih terasa kosong dan jauh dari ketenangan. Ia sering bertanya dalam hatinya, mengapa aku masih merasa sepi? Padahal aku sudah menjalankan semua perintah dengan benar. Suatu malam, Hasan bertemu dengan seorang guru sufi tua yang sederhana. Sang guru sana berkata, Hasan, engkau telah menuntut ilmu dan menjalankan ibadah, tapi apakah kau pernah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Ibadah tanpa cinta hanya seperti daun yang gugur, mudah layu dan kehilangan makna. Hasan pun merenung. Ia mulai belajar berdoa bukan hanya untuk meminta atau melaksanakan kewajiban, tapi untuk menyampaikan cinta dan kerinduannya kepada Tuhan. Lama-kelamaan, hatinya terasa penuh damai dan hidupnya berubah. Ia merasakan seolah-olah setiap langkah dan sujudnya adalah percakapan penuh kasih dengan Sang Kekasih. Dari kisah ini kita belajar bahwa ibadah dan ilmu saja belum cukup jika tidak disertai cinta yang mengalir dari hati. Cinta itulah yang menjadi kunci makrifat dan kebahagiaan sejati. Makrifat, mengenal Tuhan dari dalam diri. Ibnu Arabi mengatakan, jangan kau kira Tuhan jauh darimu. Ia lebih dekat dari nafasmu sendiri. Yang jauh adalah dirimu dari dirimu sendiri. Maksudnya Tuhan sebenarnya selalu dekat, bahkan sangat dekat dengan setiap manusia. Namun yang membuat kita merasa jauh adalah karena kita belum mengenal diri kita sendiri secara benar dan dalam. Makrifat, yaitu pengenalan yang hakiki kepada Tuhan, adalah perjalanan pulang ke dalam diri, mengenal siapa kita sebenarnya di hadapannya. Dikisahkan seorang pemuda bernama Amir yang sepanjang hidupnya mencari Tuhan di luar diri melalui perjalanan, guru-guru dan kitab-kitab. Ia lelah dan mulai putus asa karena tak juga menemukan ketenangan. Suatu hari, Amir bertemu dengan seorang sufi bijak yang berkata, engkau mencari Tuhan di luar, padahal Dia sudah ada di dalam hatimu. Jika kau bisa mengenal dirimu sendiri dengan jujur, kau akan mengenal Tuhan yang sejati. Amir pun mulai bermeditasi, merenungi hatinya, dan berusaha menyelami segala perasaan dan pikiran yang muncul. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa selama ini ia terhalang oleh keangkuhan dan keinginan duniawi yang menutupi pandangannya. Dengan kerendahan hati, Amir belajar membebaskan diri dari segala keakuan dan mulai merasakan kedamaian yang datang dari pengenalan batin. Dari kisah Amir, kita paham bahwa makrifat bukan tentang mencari Tuhan di luar, tapi perjalanan mengenal diri sendiri, yang sesungguhnya agar bisa dekat dengan Tuhan. Wujud dan keberadaan, segala sesuatu adalah bayangannya. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa semua yang ada di alam semesta hanyalah manifestasi atau bayangan dari satu wujud tunggal, yaitu Tuhan. Ia berkata, tidak ada dalam alam semesta ini kecuali bayangannya. Semua yang kau lihat hanyalah cermin, dan Dialah yang sedang menatap dirimu dari balik segala bentuk. Artinya segala yang kita lihat, rasakan, dan alami sebenarnya adalah manifestasi dari hakikat Tuhan yang tak terhingga. Oleh karena itu, melihat Tuhan dalam segala sesuatu adalah tingkat penglihatan hati yang sangat tinggi. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Fadil yang sering merasa terasing dan sendiri di dunia ini. Ia melihat segala sesuatu hanya sebagai benda mati atau manusia biasa, tanpa makna lebih dalam. Suatu hari,
Seorang guru sufi mengajaknya untuk merenungi setiap makhluk yang ada. Pohon, burung, batu, dan manusia. Guru itu berkata, setiap makhluk itu adalah wajah Tuhan yang berbeda, cermin yang memantulkan cahayanya. Jika kau bisa melihat Tuhan dalam setiap ciptaan, maka dunia ini akan menjadi taman surga bagimu. Fadil mulai berlatih memandang dengan hati, bukan hanya mata. Ia belajar melihat keindahan dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan di segala hal, bahkan dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan cara ini, Fadil merasakan kedekatan dan kehadiran Tuhan dalam setiap detik hidupnya. Keikhlasan. Ibnu Arabi berkata, amal yang paling murni adalah yang tidak diketahui oleh pelakunya sendiri. Artinya, amal yang paling ikhlas adalah ketika seseorang berbuat tanpa menyadari atau tanpa terikat pada pujian, pengakuan, atau bahkan rasa bangga terhadap amal itu sendiri. Ketika hati sudah lebur dalam penghambaan kepada Tuhan, maka segala perbuatan dilakukan hanya karena cinta dan kepatuhan, bukan untuk pamrih atau kebanggaan. Dikisahkan seorang hamba Allah bernama Salim yang setiap hari melakukan berbagai kebaikan secara diam-diam. Ia menolong orang tanpa ingin diberitahu atau dipuji. Suatu saat, seorang teman bertanya, Salim, mengapa kamu selalu menolong tanpa bilang pada siapapun? Salim menjawab, aku tidak ingin pujian manusia, aku hanya ingin Allah yang tahu. Seiring waktu, Salim merasakan hatinya semakin ringan dan damai. Ia sadar bahwa amal yang ikhlas adalah yang terlepas dari ikatan, ego, dan keinginan pengakuan. Dari kisah Salim, kita belajar bahwa keikhlasan adalah inti dari amal ibadah yang diterima di sisi Tuhan. Ujian dan musibah. Ibnu Arabi mengingatkan kita, jangan minta agar ujian diangkat, tapi mintalah agar hatimu diperluas untuk menampung rahmat yang tersembunyi di baliknya. Bayangkan, pernahkah kamu merasa hidup ini berat? Ujian datang bertubi-tubi, dan kamu hanya ingin semua kesulitan itu hilang? Itu wajar, karena siapapun akan merasa begitu. Namun coba tanyakan pada hatimu, apakah ujian itu sebenarnya musibah? Atau justru jalan untuk membuka pintu rahmat? Seringkali, kita terlalu fokus pada rasa sakitnya, sehingga lupa bahwa di balik setiap kesulitan, tersembunyi pelajaran berharga dan pintu menuju kedekatan dengan Tuhan. Ibnu Arabi mengajak kita untuk mengubah sudut pandang itu. Bukan meminta ujian lenyap, tapi memohon hati yang kuat dan lapang untuk menerimanya. Bayangkan seorang wanita bernama Aisyah yang kehilangan semua, harta dan rumahnya karena bencana. Pada awalnya ia merasa hancur dan marah pada nasib. Tapi kemudian ia merenungkan kata-kata seorang sufi bijak. Rahmat Tuhan tidak selalu datang dalam kemudahan, tapi juga dalam ujian dan kehilangan. Aisyah mulai memandang kesulitannya sebagai cara Tuhan mengajaknya lebih dekat, menguji kesabarannya, dan memperkuat imannya. Ia belajar bersyukur atas kesempatan untuk bertumbuh dan merasakan cinta Tuhan yang lebih dalam. Kini tanyakan pada dirimu, apakah ujian yang kamu hadapi saat ini adalah beban yang membuatmu patah, atau justru undangan untuk bangkit dan menemukan rahmat tersembunyi? Ibnu Arabi mengajarkan bahwa hati yang lapang adalah kunci untuk melihat cahaya di tengah gelapnya ujian. Jangan takut pada cobaan, tapi takutlah jika hatimu menutup diri dan menolak hikmah yang ada. Rahasia takdir. Ibnu Arabi pernah berkata, apa yang ditakdirkan untukmu akan mencarimu meski kau lari. Dan apa yang bukan untukmu tak akan pernah jadi milikmu meski kau kejar dengan seluruh kekuatan. Pernahkah kamu merasa kecewa karena sesuatu yang kamu perjuangkan sepenuh hati malah lepas begitu saja? Atau merasa takut kehilangan sesuatu yang kamu anggap begitu penting? Inilah saatnya untuk merenung dalam-dalam. Takdir bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi rahasia ilahi yang perlu dipercaya. Kita boleh merencanakan, berusaha dan bermimpi, tapi pada akhirnya semua akan kembali pada kehendaknya. Di sanalah letak keindahannya.
Ketenangan muncul saat kita ikhlas menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurutnya. Dikisahkan seorang pemuda bernama Raffi yang sangat mencintai seorang wanita dan berjuang keras untuk menikahinya. Namun berkali-kali usahanya gagal. Kais merasa hancur dan bertanya pada Tuhan, "Mengapa engkau beri aku rasa cinta, tapi tak kau beri dia untukku?" Di tengah kekecewaan, Raffi bertemu seorang wali tua yang berkata, "Jika cinta itu datang darimu, mungkin engkau kecewa, tapi jika cinta itu datang dari Tuhan, Ia akan membimbingmu meski tak jadi milikmu." Waktu berlalu, Raffi akhirnya bertemu seseorang yang lebih memahami jiwanya, dan ia pun menikah dalam kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat itu ia baru mengerti bahwa kehilangan yang dulu menyakitkan ternyata adalah perlindungan Tuhan yang penuh kasih. Kini renungkan, apa yang kamu kejar saat ini? Apakah benar itu yang terbaik untukmu? Atau justru sesuatu yang harus kau lepaskan agar kamu bisa menerima takdir yang lebih indah? Ibnu Arabi tidak mengajak kita untuk pasrah tanpa usaha, tapi mengajarkan agar kita menyerahkan hasilnya dengan penuh kepercayaan pada Yang Maha Mengetahui. Sahabat cerita Islami, setiap hikmah dari Ibnu Arabi adalah jendela menuju kedalaman hati dan ketenangan jiwa. Ia menggerak kita bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk merasakan bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang terlihat, bahwa cinta, ujian, keikhlasan, dan takdir semuanya adalah bahasa Tuhan yang berbicara kepada kita dalam diam. Jika kisah dan renungan hari ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Bagikan pemikiran meditasi atau pengalaman pribadi yang mungkin selaras dengan nasihat Ibnu Arabi. Dan jika menurutmu video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Sampai jumpa di kisah dan renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.